Shalom, saya bagikan kebenaran firman hari ini tentang perbedaan yang menyatukan. Dalam hubungan yang lalu saya bahas ya, pasti ada unsur perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak boleh menjadi satu hal keributan atau mempunyai satu hal keramaian yang membuat satu dan yang lain gontok-gontokan ya. Makanya baru kita mendengar kabar kemarin ya, bagaimana Hotman Paris dan Rasman Nasution menangani satu kasus dalam persidangan sama-sama pengacara ya. Harusnya kan punya undang-undang, punya peraturan dan tata krama. Tapi karena perbedaan, nggak tahu ya, yang membawa satu hal emosi, terjadilah di persidangan yang dahsyat. Seorang pengacara tiba-tiba naik ke atas meja. Setelah itu pengacara yang satu mau memukul. Wah, keramaian itu terjadi. Makanya hubungan yang berbeda harusnya tidak boleh dengan satu hal keributan. Bagaimana hubungan itu yang mempersatukan. Semua memang hubungan ya tentang perbedaan identik dengan hal keuangan. Nah, dunia katakan begini, siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Nah, mau tidak mau kita mendengar berita. Iya, betul. Kalau mau dilihat, hubungan orang kaya, pasti orang akan dikelilingi. Coba, orang yang nggak kaya, dikelilingi nggak? Belum tentu. Nah, contoh lagi, seorang artis mendatangi ke rumah kita atau memberi satu hal undian surprise ya, secara tiba-tiba. Pasti kehadiran artis dikerumun banyak orang. Tapi coba kehadiran para pelayan Tuhan buru-buru dikerumun banyak orang. Tapi ini tergantung ya, bagaimana pelayan Tuhan, saksi Tuhan yang mempunyai satu integritas, yang mempunyai satu kekuatan supranatural yang daripada Tuhan, itu akan terlihat. Ya, bagaimana di sini Tuhan bawa saya kemarin kesaksian lucu banget ya. Bagaimana saya ada di satu diskotik ya karaoke. Tiba-tiba ada penghuni dari karaoke itu datang ke tempat itu. Dia melihat walaupun saya pakai set daster kaos kayak gitu kan. Dia bilang dengan pemilik yang punya karaoke itu, dia bilang begini, bukankah itu seorang pendeta? Nah itu ya. Bagaimana pendapat orang tentang perbedaan pendeta nggak boleh ada di tempat karaoke. Nah ini dia menggelitik kehidupan saya. Ternyata saya yang dianggap, bagi saya tidak punya apa-apa, ternyata tamu di situ mengerti siapa pribadi saya. Suruh saya cuma ketawa, yang mana itu orangnya? Tapi saya nggak ngeh. Jangan-jangan waktu saya khotbah, bapak ini apa? Walaupun saya pakai kostum yang tidak menunjukkan tentang kepribadian seorang hamba Tuhan yang sopan biasa saya pakai. Ini kan tiba-tiba kan kayak daster kaos gitu ya. Saya pergi ke itu lagi pas musim hujan. Saya tertawa disampaikan tentang berita bagaimana tamu di tempat itu mengenal pribadi saya. Nah ini tadi perbedaan ya, penampilan. Saya kalau di mimbar oke, sesuai dengan tata krama. Tapi kalau saya sudah di luar daripada mimbar ibadah ya enggak juga. Tapi bagaimana itu perbedaan yang tidak menyatukan. Pengacara satu dengan yang lainnya menangani kasus daripada kliennya dibawa dengan emosi. Makanya di sini juga dikatakan apa? Kategori perbedaan adalah tadi status sosial. Ya. Makanya Roma 12 4 dan 5 katakan begini, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Contoh ya, kita punya jempol, fungsinya buat apa? Fingerprint ya, kalau setiap ada urusan ke bank pasti kan jempol ini buat cap gitu loh. Bagaimana jari kita telunjuk dipergunakan, maaf bahasa saya, buat korek telinga atau buat menghakimi orang. Itu dia. Saya nggak akan ringkas lah antara jari tengah, manis dan kelingking. Nah, kalau dilihat ayat yang kelima, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Bagaimana perbedaan pendapat harusnya tidak boleh menjatuhkan, atau kekurangan orang tidak usah dibahas.
kelemahan orang pun tak perlu diperguncingkan. Nah, perbedaan adalah yang menyatukan satu dengan yang lainnya. Saya tidak suka ya orang dispesialkan. Saya tidak suka orang itu dibedakan. Tuhan bawa saya itu sama. Ya. Makanya saya adalah seperti pembicara yang identik dengan belusukan. Ya, lintas saya punya pelayanan bukan hanya di antara orang-orang pembesar, tapi turun ke bawah dengan orang yang kau pencemooh. Sama seperti tamu itu menganggap saya terlalu perfect kali ya. Kenapa ada di tempat karaoke, istilahnya tempatnya yang gak layak. Kalau saya posisi di bioskop sih juga nggak tahu ya orang yang menonton atau melihat saya, loh kok Bu Pendeta masuk di bioskop. Memang itu manusia lama saya. Tapi sekarang ini kalau saya melakukan berarti saya lagi mau belusukan ke bawah untuk menjangkau, untuk dibawa orang mengenal pribadi Tuhan. Jadi pada hari ini saya simpulkan, perbedaan adalah untuk menyatukan. Perbedaan bukan untuk kita saling merugikan atau menjatuhkan satu dan yang lainnya. Bila pada hari ini saya mau setiap umat Tuhan jangan saling menjatuhkan, tetapi saling mendukung dan menopang. Jaga perkataan kita, jaga sikap kita. Oke, firman saya cukupkan. See you, bless you.